Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di RK Sejarah bersama saya Bang Re, tempat dimana kamu dapat menemukan info-info menarik tentang sejarah dan materi seputar sejarah. Semuanya dapat kamu temukan hanya di RK Sejarah. Sebelum kita lanjut ke pembahasan pada materi kali ini, ada baiknya kamu aktifkan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, karena dengan subscribe kamu tidak akan ketinggalan info-info terbaru dari RK Sejarah. Dan jangan lupa untuk tinggalkan komentar pada kolom komentar yang ada di bawah, like apabila kamu suka dengan video ini, dan jangan lupa untuk share video ini apabila menurut kamu video ini bermanfaat. Oke, terima kasih bagi yang sudah subscribe. Langsung saja kita ke pembahasan kali ini, yaitu tentang kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia pada masa reformasi. Pada materi kali ini ada 3 fokus kajian kita, yaitu tentang kehidupan sosial budaya Indonesia pada masa reformasi. Antara lain yaitu kehidupan sosial, masalah pendidikan, dan yang ketiga adalah masalah kebudayaan. Nah, seperti apa pembahasan selengkapnya? Silahkan tonton video ini sampai selesai dan jangan coba-coba untuk di skip supaya kamu tidak gagal paham. Yang pertama adalah masalah dalam kehidupan sosial. Setelah bergulirnya reformasi pada Mei 1998, Indonesia menghadapi sejumlah masalah terutama dalam kehidupan sosial, di mana terjadi berbagai konflik di berbagai daerah di Indonesia yang bernuansa SARA. Dimulai dari konflik Maluku yang terjadi di Ambon pada tahun 1999 yang menyebabkan banyak korban nyawa melayang akibat dari perseteruan oleh kelompok yang berbeda pendapat mengenai hal-hal yang sepele yang berujung pada pertikaian agama. Kemudian ada konflik Poso yang terjadi antara tahun 1998 hingga tahun 2001 yang latar belakangnya hampir sama seperti konflik yang terjadi di Maluku dan Ambon. Kemudian ada konflik Sampit yang terjadi di Kalimantan Tengah pada tahun 2001. Konflik ini merupakan konflik yang berlatar belakang perbedaan etnik dan kebudayaan, di mana terjadi kesalahpahaman antara kelompok etnik Madura dan Dayak yang berada di daerah Sampit. Selanjutnya, konflik-konflik yang lain terjadi di daerah Papua, kemudian Aceh, yang juga banyak menyita perhatian dan menyebabkan berbagai kerusakan dan kerugian baik materi maupun hal-hal lainnya. Selain itu, yang menjadi fokus kajian sosial pada masa reformasi adalah masalah kebebasan beragama. Masalah kebebasan beragama di sini adalah tentang pendirian tempat beribadah. Ada sejumlah daerah di mana terdapat permasalahan tentang masalah peribadatan, terutama daerah yang mayoritas Muslim maupun mayoritas non-Muslim, misalnya di Aceh, Jawa Barat, Bali, dan Papua. Konflik ini sebenarnya adalah masalah yang tidak terlalu besar, hanya saja pemerintah tidak cepat dan tanggap dalam menangani masalah tersebut sehingga berujung pada konflik yang mengarah kepada konflik agama. Meskipun demikian, pada akhirnya masalah kebebasan beragama sampai saat ini masih tetap terdapat di sebagian kecil wilayah Indonesia, walaupun tidak lagi menjadi fokus perhatian yang utama. Selanjutnya adalah masalah penegakan hak asasi manusia atau HAM. Pasca terjadinya peristiwa Mei 1998, banyak tercatat kasus pelanggaran HAM yang terjadi di wilayah Indonesia, mulai dari pelanggaran yang ringan sampai yang berat. Hingga saat ini, kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah HAM ini masih belum dapat terselesaikan oleh pemerintah karena banyak kepentingan-kepentingan politik dalamnya, sehingga masalah ini cukup rumit untuk diselesaikan. Salah satunya adalah kasus Munir yang hingga saat ini masih menyimpan misteri. Meskipun pelaku utamanya sudah divonis dan sudah bebas, tetapi kasus Munir ini masih menyisakan trauma dan kesedihan yang mendalam bagi keluarga akibat pembunuhan aktivis HAM tersebut yang dianggap tidak wajar dan syarat akan kepentingan politik. Selain itu, masalah pelanggaran HAM di sejumlah daerah di wilayah Indonesia juga kerap kali terjadi, yang sebenarnya adalah didasari oleh hal-hal yang mendasar, misalnya masalah ekonomi, kemudian kesenjangan sosial, sampai kepada masalah otonomi daerah yang belum maksimal dilaksanakan, sehingga menimbulkan gejolak-gejolak konflik yang memicu ke arah disintegrasi bangsa. Selain itu, masa reformasi juga ditandai dengan munculnya berbagai aksi terorisme dan radikalisme yang dilakukan oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan agama untuk melakukan pengerusakan dan pengacauan keamanan ketertiban umum. Misalnya ancaman teror bom yang terjadi antara tahun 2000 hingga tahun 2019 yang diduga aksi tersebut ditunggangi oleh keterlibatan jaringan teroris internasional. Selain itu juga adanya kelompok-kelompok radikal yang masih tetap berusaha untuk menyebabkan kerusuhan di berbagai daerah
yang memicu terjadinya konflik-konflik berdarah seperti masa-masa sebelumnya. Sebagai contoh adalah kelompok OPM yang terdapat di Papua yang hingga saat ini masalahnya belum dapat diselesaikan dan sudah banyak merenggut korban jiwa. Selanjutnya, dalam bidang pendidikan. Pendidikan Indonesia sejak masa reformasi mengalami perubahan yang cukup drastis, di mana terjadi perubahan dalam sistem pendidikan yang semula bersifat sentralistik berubah menjadi desentralistik yang terpusat pada manajemen berbasis sekolah. Adapun yang dimaksud dengan manajemen berbasis sekolah di sini adalah sebelum masa reformasi, kegiatan pendidikan yang ada di Indonesia itu semuanya terpusat dari pemerintahan yang ada di Jakarta atau pusat. Namun setelah terjadi reformasi, pemerintah kemudian merevisi Undang-Undang Pendidikan Indonesia dan melakukan perubahan dalam peningkatan mutu pembelajaran, bahwasanya peran pemerintah pusat tidak lagi menjadi faktor yang utama, melainkan dalam upaya peningkatan mutu pembelajaran Indonesia, diharapkan pihak sekolah beserta dengan masyarakat mampu berperan aktif untuk mendorong dan meningkatkan peran sertanya dalam membangun pendidikan yang ada di sekitarnya. Selain itu, pada masa reformasi juga terjadi pergantian kurikulum yang dimulai pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2004, kurikulum KBK atau kurikulum berbasis kompetensi yang mulai diterapkan, kemudian penerapan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada tahun 2006, dan yang terakhir hingga saat ini dilaksanakan adalah kurikulum 2013. Adapun tujuan dari pergantian kurikulum ini adalah untuk menyesuaikan arah pendidikan Indonesia sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman yang pada saat ini dianggap butuh perubahan dan inovasi guna dapat menyelaraskan dengan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dunia di era globalisasi saat ini. Selain itu, dalam bidang pendidikan juga pemerintah berupaya untuk meningkatkan pelayanan dengan memberikan anggaran yang lebih besar dari dana APBN, sekurang-kurangnya sekitar 20% dari dana yang ada. Nah, dana tersebut diberikan dalam bentuk bantuan operasional sekolah atau BOS, kemudian program beasiswa yang saat ini kita kenal dengan program PIP atau KIP dan lain-lain. Dan yang terakhir dalam bidang pendidikan, setelah reformasi, pemerintah berupaya untuk mengembangkan pendidikan vokasi. Pendidikan vokasi adalah pendidikan yang berbasis kejuruan, di mana lulusan yang diharapkan telah mendapatkan pendidikan tersebut mampu dan siap kerja sesuai dengan tuntutan pasar dan perkembangan industri saat ini. Selanjutnya, bidang kebudayaan. Dalam bidang kebudayaan, pasca terjadinya reformasi, Indonesia berusaha untuk melakukan pelestarian terhadap cagar-cagar budaya Indonesia yang sudah mulai tergerus oleh perubahan zaman. Adapun berbagai masalah terkait dengan klaim warisan budaya Indonesia adalah salah satu fokus utama pemerintah untuk membentuk Balai Pelestarian Cagar Budaya guna mempertahankan kebudayaan warisan budaya Indonesia. Melalui kampanye pelestarian cagar budaya, pemerintah Indonesia berupaya untuk tetap berusaha melestarikan kebudayaan yang ada supaya generasi-generasi yang akan datang dapat mengetahui kebudayaan-kebudayaan yang sebenarnya yang terdapat di seluruh wilayah Indonesia. Berbagai usaha dilakukan oleh pemerintah guna melestarikan cagar budaya Indonesia. Salah satu diantaranya adalah dengan mempatenkan warisan budaya Indonesia kepada UNESCO atau badan yang menangani masalah pendidikan, pengetahuan, dan kebudayaan dalam organisasi PBB guna menjaga warisan kebudayaan Indonesia agar tidak diklaim oleh bangsa atau negara lain. Selain itu, masa reformasi juga ditandai dengan masuknya budaya populer asing yang mulai mengerus budaya asli Indonesia. Mungkin kalau sekarang generasi-generasi muda Indonesia apabila ditanya dengan kebudayaan aslinya, lebih banyak yang tidak tahu daripada yang tahu. Bangsa Indonesia saat ini, terutama generasi muda, lebih mengenal budaya-budaya luar, misalnya budaya Korea, Amerika, dan Eropa. Demam Korea saat ini sangat digandrungi oleh generasi-generasi muda Indonesia, terutama K-pop. Bisa kita lihat seperti saat sekarang ini, banyak para pemuda Indonesia yang mulai meniru-nirukan gaya-gaya dari orang-orang Korea ataupun orang Eropa dan Amerika. Selain itu, pada masa reformasi ini juga banyak muncul kontes pencarian bakat yang sebenarnya tidak mencerminkan kebudayaan Indonesia, melainkan lebih menonjolkan pengaruh dari kebudayaan-kebudayaan luar untuk dikembangkan Indonesia. Selain itu, perkembangan teknologi juga menjadi sorotan penting pada masa reformasi saat ini. Berkembangnya teknologi komunikasi dan informasi yang begitu cepat merupakan pisau bermata dua bagi bangsa Indonesia sendiri. Di satu sisi, bangsa Indonesia memang membutuhkan perkembangan teknologi, komunikasi, dan informasi yang cepat. Tetapi di sisi lain, bangsa Indonesia belum siap untuk menggunakan
perkembangan teknologi dan informasi yang begitu cepat. Hal ini menyebabkan banyaknya orang-orang Indonesia yang tidak dapat memanfaatkan teknologi sebagaimana mestinya dan hanya memanfaatkan teknologi tersebut sebagai sarana hiburan semata. Bisa kita lihat saat ini generasi muda kita lebih banyak fokus dengan peralatan gadgetnya untuk hal-hal yang tidak terlalu penting, dan terkadang terjadi penyalahgunaan dalam pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi yang dimilikinya. Oleh sebab itu, perkembangan teknologi ini sebenarnya butuh evaluasi dan pengkajian ulang agar pemanfaatannya lebih maksimal, terutama di kalangan generasi muda bangsa Indonesia saat ini. Oke, terakhir sebagai penutup, ada 5 hal yang ingin Mimin sampaikan di sini. Yang pertama adalah mari kita jadikan reformasi ini sebagai sarana evaluasi diri. Jadi reformasi merupakan suatu tonggak perubahan untuk perubahan Indonesia menjadi yang lebih baik, bukan malah sebaliknya. Kemudian yang kedua, reformasi yang sudah kita jalani kurang lebih dari 2 dekade saat ini, mari kita perkuat solidaritas dan integritas kita sebagai suatu bangsa dan jangan mudah untuk terpecah belah. Yang ketiga, reformasi adalah tahapan untuk langkah yang lebih maju. Oleh sebab itu, mari kita tambah pengetahuan dan wawasan kita untuk menatap masa depan yang lebih baik. Yang keempat, sebagai bangsa yang besar, sudah selayaknya kita mengenal jati diri kita sendiri melalui kebudayaan dan kearifan lokal kita yang ada, bukan dengan membanggakan kebudayaan yang berasal dari luar yang belum tentu membawa kebaikan bagi bangsa Indonesia sendiri. Yang terakhir adalah mari kita sebagai generasi muda memanfaatkan teknologi dengan bijak supaya kita dapat bertahan di tengah arus globalisasi yang kian pesat saat ini. Mungkin hanya itu saja informasi tentang perkembangan kehidupan sosial dan kebudayaan pada masa reformasi. Silahkan kamu berikan komentar pada kolom komentar yang ada di bawah. Dan jangan lupa untuk aktifkan tombol subscribe yang ada di bawah supaya kamu tidak ketinggalan info-info terbaru dari RK Sejarah, dan like, comment, and share apabila menurut kamu video ini bermanfaat dan layak untuk kamu bagikan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai dan tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.